Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, juga untuk teman-teman remaja dan pemuda. Mari kita bersaat teduh hari ini Kamis 8 Juli 2021. Bacaan kita cukup panjang, terambil dari Keluaran 9 ayat yang ke-9 sampai dengan 35, tetapi saya akan membaca ayat yang ke-27 sampai dengan 34. Demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan. Guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan." Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Saudara, pernahkah kita mendengar istilah dalam bahasa gaul, yaitu omdo atau omong doang? Tentulah saudara, sangat menyebalkan bertemu orang yang omdo jika melakukan kesalahan. Di mulut berkata maaf, ekspresinya sok sedih, tapi kenyataannya tidak tobat. Sebel kan saudara? Jika bertemu dengan orang seperti itu, saya yakin kita nggak akan dengan gampangnya memberikan maaf. Bisa jadi kita akan memberi dia pelajaran agar ketika minta maaf harus sungguh-sungguh bertobat dan bukan hanya sekedar omong doang. Saudara, Allah geram terhadap Firaun. Beberapa tulah yang diberikan Allah tidak melembutkan hati Firaun, tetapi justru membuatnya makin keras. Saat tulah-tulah diberikan Allah, sesekali Firaun berjanji untuk membebaskan Israel. Namun ia curang, saudara, dan tidak menepati janjinya, alias omdo atau omong doang, manakala tulah dihentikan. Dalam tulah yang ketujuh, Allah menurunkan guruh, hujan es dan api yang menyambar di bumi. Saudaraku, tulah hari ini, hujan es, guntur dan kilat bukan gejala alam yang asing di Mesir. Namun saudara, kehebatan mengerikan dari badai semacam ini belum pernah dialami orang Mesir sepanjang sejarah mereka yang panjang itu. Dan menariknya saudara, pemukiman orang Israel atau umat Tuhan terbebas dari tulah itu. Nyawa orang Mesir dan ternak pun akan dijaga Allah jika saja mereka mau menuruti perintah Allah. Namun kenyataannya mereka tidak melakukan. Saudara, melihat hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Firaun mengaku bahwa ia berdosa. Ia berkata, "Tuhanlah yang benar," dan dia bersama dengan rakyatnya yang bersalah. Firaun sempat menyesal karena tulah itu. Ia mengakui dosanya di hadapan Allah. Ia meminta agar Musa dan Harun berdoa supaya gurun dan hujan es berhenti, dan ia akan membiarkan umat Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu saudara, berdoalah Musa kepada Tuhan, dan tulah itu pun berhenti. Tetapi sekali lagi, apa yang selanjutnya dilakukan oleh Firaun? Setelah menyesal, setelah mengaku berdosa, setelah meminta pertolongan Tuhan dan Tuhan menghentikan hujan es tersebut, dalam Keluaran 9 ayat 34 di sana dikatakan, ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Saudara, penyesalan dan rasa bersalah Firaun ada manakala hujan es dan guru membinasakan komoditas pertanian bangsanya. Dia menyesal, dia merasa bersalah ketika hukuman itu datang.
Namun ketika hujan es dan guru berhenti, Firaun kembali berbuat dosa, bahkan dikatakan terus berbuat dosa bersama seluruh pegawai dan rakyatnya. Saudaraku, inilah yang membedakan penyesalan antara mereka yang mengaku sebagai umat dengan yang bukan umat, saudara. Penyesalan umat Tuhan itu menyesal karena takut kepada firman Tuhan, sehingga pasti akan menghasilkan pertobatan dan bukan hanya sekedar omong doang. Sebaliknya, saudara, penyesalan yang bukan umat sesungguhnya bukan takut kepada Tuhan, tapi lebih takut kepada hukuman. Dan setelah hukuman itu berlalu, maka ia akan terus kembali berbuat dosa, sama seperti yang dilakukan oleh Firaun, alias hanya omong doang. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Ada banyak orang Kristen saat keadaan sulit, ia percaya, ia mencari Tuhan, ia berusaha untuk dekat kepada Tuhan. Bahkan ia berjanji apabila diluputkan dari segala kesulitan dan kesusahan itu, ia akan setia dengan perjanjian. Tetapi nyatanya, saudara, ketika keadaan sudah aman, keadaan sudah nyaman, persoalan sudah berlalu, ia merasa tidak butuh Tuhan. Ia malas ikut persekutuan, tidak lagi mau membaca Alkitab, bahkan ketika berdoa pun dia tidak bersedia. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, Tuhan tahu betul apa yang ada dalam hati dan pikiran kita yang terdalam. Kita tidak akan bisa menipunya dengan ucapan manis yang kosong atau casing yang kelihatannya bagus. Hati yang penuh penyesalan haruslah diwujudkan dalam tindakan yang nyata dan teruji. Dengan demikian, saudara, kesempatan yang dipercayakan untuk sebuah perubahan tidak akan sia-sia. Karena itu, saudaraku, mari kesabaran dan kemurahan Allah kita hidupi dengan kesetiaan dan bukan hanya omdo alias omong doang. Jika ketika kita berada dalam kesulitan, kita pernah berjanji untuk setia kepada perjanjian, mari kesetiaan dan janji itu kita tepati. Tidak seperti orang Mesir dan seluruh rakyatnya pada masa itu yang mengaku menyesal dan berdosa, tetapi pada akhirnya terus berbuat dosa dan mengulang dosa yang sama. Mari kita setia dan menepati apa yang kita katakan, dan bukan hanya sekedar omdo alias omong doang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kepada kami, supaya setiap apa yang kami janjikan, kami belajar untuk menepatinya. Terlebih Bapa, jikalau kami sudah mengalami pertolongan Tuhan, dan ketika itu kami berjanji untuk makin setia dengan perjanjian, biarlah kesetiaan itu juga kami nyatakan di dalam perubahan dan dalam kehidupan, sehingga kami tidak hanya sekedar omong doang. Kami menyesal, kami mengaku berdosa, kami mengaku bertobat. Tetapi ketika Tuhan tolong dan semua persoalan itu sirna, kami kembali berbuat dosa hal yang sama. Bapa yang di surga mengingat untuk bangsa dan negara kami, di mana beberapa waktu terakhir ini PPKM telah dijalankan semenjak tanggal 3 sampai dengan nanti tanggal 20 Juli untuk menekan angka kasus pandemi COVID yang makin terus mengalami kenaikan. Dan juga bukan hanya bangsa kami, kota kami yang tercinta yang paling terdekat pun, Banyuwangi, hari ini telah menjadi zona merah dan menjadi kabupaten nomor 2 dengan penyumbang angka kasus COVID tertinggi di Jawa Timur. Karena itu Bapak, hamba-Mu berdoa untuk pemerintah, untuk Ibu Bupati, bersama dengan Bapak Wakil Bupati, bersama dengan seluruh jajaran, Dinas Kesehatan, TNI Polri, rumah sakit yang semuanya bekerja bersama-sama. Oh Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi mereka supaya
pandemi ini dapat segera diatasi dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang diambil. Dan hamba-Mu juga menyerahkan ya Tuhan, untuk seluruh masyarakat. Memang ini berat, memang ini sulit, tetapi biarlah mereka tetap menerapkan protokol kesehatan, karena ketika mereka mematuhi dan mentaatinya, maka mereka bukan hanya melindungi diri tetapi juga melindungi sesama. Mereka bukan hanya menjaga keluarga tetapi juga mereka menjaga bangsa. Hamba-Mu juga menyerahkan untuk jemaat yang masih tetap harus bekerja di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Bahkan mereka harus mau tidak mau bertemu dengan berbagai orang. Oleh karena keadaan, apabila tidak bekerja, maka tentunya itu berpengaruh dalam kehidupan ekonomi. Oh Tuhan, jagailah seluruh jemaat-Mu yang bekerja di kantor, yang bekerja di seleb, yang bekerja buka toko, yang bekerja di pasar, yang bekerja di tengah-tengah dunia pendidikan. Tuhan, jaga mereka, Tuhan lindungi mereka, dan biarlah mereka pun juga terus menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat, minimal dengan memakai double masker di tengah-tengah situasi yang makin genting ini Bapa, sehingga seluruh umat-Mu Engkau hindarkan dari persoalan-persoalan yang buruk yang terjadi pada akhir-akhir ini. Mereka tetap sehat, mereka tetap kuat, mereka tetap bekerja dengan baik, dan tentunya juga tetap dengan taat mematuhi segala apa yang menjadi aturan daripada pemerintah. Segala kebutuhan ekonomi yang kami tahu Bapak, ini adalah keadaan yang sulit. Kiranya Allah yang bekerja dan berkarya di tengah-tengah jemaat, di dalam segala persoalan mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan penuhi, Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan jemaat ini. Terima kasih Bapa. Seluruh jemaat yang sudah berdoa dan bersaat teduh, biarlah kami makin terus mengalami kesetiaan di dalam Tuhan dan di dalam perjanjiannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat teduh kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.